Momen Ferdi Sambo bingung saat ditanya KTP oleh hakim. Ya, silakan duduk. Ada KTP-nya? KTP? Tidak ada. Di mana? Di penyidik waktu itu sudah saya tidak pegang lagi. Apa masalahnya dengan KTP kok sampai ditahan? Kami tidak pegang berkas lagi di tahanan ini. Ya kan itu identitas, kartu identitas apa bagian yang juga disita itu, enggak kan? Tidak ya, Bu? Iya. Karena untuk mengecek identitas saudara sebenarnya ini, ya. Baik, di berita acara aja kami akan cocokkan ini identitas saudara ya. Iya yang mulia. Karena saya waktu itu memang terlalu percaya diri ya mulia. Jadi karena saya menganggap bahwa dengan hadirnya Propam ini tembak menembak antar anggota, Polres olah TKP silahkan dilakukan, kemudian Bareskrim ini karena melibatkan anggota Mabes Polri, jadi minimal dia bisa membackup gitu yang mulia. Saudara katakan tadi saudara sangat percaya diri, begitu ya? Percaya diri dalam hal apa nih yang saudara maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu, karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak menembak, ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu, bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus yang mulia. Saudara katakan tadi bahwa ini adalah skenario yang saudara bikin, ini skenario yang tidak benar. Iya yang mulia. Kan begitu ya? Betul yang mulia. Jadi ketika saudara panggil ini juga bagian dari ketidakbenaran. Ketidakbenaran saya yang mulia, bukan mereka. Betul, ketidakbenaran itu. Makanya pertanyaannya kan jadi begitu, ya. Karena kita sudah dengar di sini nih, ya orang-orang yang saudara panggil ini atas perintah saudara. Betul yang mulia. Ya, kemudian dia menjadi sungkan. Saya mengerti yang mulia. Iya. Ya paling tidak saudara sudah perkirakan akan terjadi seperti itu. Iya dong. Sudah pasti ya. Iya. Iya yang mulia. Iya. Tadi saudara katakan bahwa kalau misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Iya yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena Enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak Baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal Enggak akan ada perintah ya? Enggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya. Iya yang mulia. Artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara. Gitu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Enggak, ini normal aja kalau pemikiran seperti itu, karena dari awal saudara sudah berskenario tidak benar kan gitu ya. Jadi untuk menutup itu semuanya, makanya kemudian harus dengan ketidakbenaran semua jadinya kan begitu. Betul yang mulia. Ya. Makanya pada saat saya perintahkan itu saya pikir natural aja. Cek CCTV, siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata tidak. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Iya. Ya makanya saya suruh untuk dimusnahkan dan dihancurkan. Karena ancaman saudara tadi kah dia tidak menceritakan atau bagaimana? Sepertinya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Walaupun saudara dengan para terdakwa ini di sidang kode etik, Iya yang mulia. apa yang menyebabkan dia menyimpan rapat itu? Tidak mengatakan. Karena takut tadi kah? Ya bisa jadi. Itu ya. Iya yang mulia. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menghukum orang seberat-beratnya. Yang paling saya inginkan adalah pertobatan. Karena Elohim juga menghendaki pertobatan. Semua kita ini orang berdosa. Tapi Elohim mau kita bertobat supaya kita masuk surga. Itu intinya. Jadi Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga
Tapi karena terus dia membuat skenario, udah kalian lihat tadi kan, berbelit-belit, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melibatkan anggotanya segitu banyak, hampir 100 orang, itu kan kejahatan luar biasa. Jadi sebenarnya kita tidak mau orang dihukum yang sangat berat, karena percuma dihukum berat. Toh Lawli juga sebagai Menteri Hukum HAM tidak mampu membina lembaga pemasyarakatan. Jadi sebetulnya lebih bagus hukumannya misalnya tidak terlampau berat tapi dibina. Tetapi kalau dia berbelit-belit terus, saya akan minta kepada hakim dan jaksa supaya dituntut atau divonis hukuman mati. Terdakwa Ferdi Sambo kebingungan saat diminta kartu tanda penduduk atau KTP oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel. Hal tersebut saat dia jadi saksi mahkota perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis. Ferdi Sambo menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menanyakan langsung kartu identitas Sambo saat memasuki ruang sidang. Namun, Ferdi Sambo tampak bingung celingukan ketika ditanya KTP oleh Ahmad Suhel. Pasalnya, Sambo mengaku tidak lagi memegang KTP sejak ditahan. Sambo ancam Arif soal CCTV. Hakim berkata, nasibnya bisa sama dengan Yosua. Majelis Hakim mempertanyakan maksud ancaman Ferdi Sambo kepada Arif Rahman Arifin untuk tidak membocorkan rekaman CCTV di kompleks Duren 3. Hal itu terjadi saat Arif menemui Sambo di kantor Div Propam Polri pada tanggal 13 Juli. Saat itu Arif menelpon Sambo pada pagi hari buta dengan maksud membahas CCTV. Namun karena tak terjawab, Sambo menelpon balik Arif. Keduanya pun sepakat untuk bertemu pada malam hari. Waktu itu Arif sendiri ke ruangan kerja saya. Kemudian dia sampaikan, mohon izin komandan, kami sudah lihat CCTV dan tidak sesuai dengan preskon Kapolres Selatan. Kalau di preskon, kemarin waktu di komandan masuk sudah kejadian. Tapi ini komandan masuk Yosua masih hidup. Saya kaget. Kata Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo pun lalu melanjutkan apa yang dia bicarakan saat itu dengan Arif. Waduh, masa kamu gak percaya sama saya? Siapa saja yang lihat? Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Ya, sudah kalau ada apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Ada di mana rekaman itu? Di flash disk. Kemudian saya sampaikan hapus dan musnahkan semuanya. Imbuhnya. Sudah, pasti yang mulia, jawab Sambo. Makanya pertanyaan saya, konsekuensinya apa kalau sampai itu bocor? Akan saudara apakan mereka? Tanya lagi hakim. Saya tidak berpikir akan diapa-apakan, tapi secara psikis pasti akan dilaksanakan, ucap Sambo. Diketahui mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo didakwa melakukan pelanggaran obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan bersama 6 orang lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah proses penembakan Yosua, Sambo mengarang cerita bahwa kematian Yosua karena tembak-menembak dengan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae. Pada tanggal 8 Juli, Sambo memanggil Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk datang ke rumah dinas di Jalan Duren 3, Mampang, Jakarta Selatan. Saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu, kata jaksa penuntut umum atau JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Hendra Kurniawan kemudian menghubungi AKBP Ari Cahya Nugraha untuk melakukan screening CCTV di sekitar kompleks rumah dinas Kadif Propam Polri Irfan Widianto
selaku anak buah Ari Cahaya Nugraha melaporkan ada 20 CCTV. Irfan kemudian diperintahkan Agus Nurpatria mengambil DVR CCTV di pos security dan menggantinya dengan yang baru. DVR CCTV di rumah Ridwan Soplani juga diminta diganti dengan yang baru. DVR CCTV ini diserahkan kepada Cuk Putranto pada tanggal 10 Juli 2022. Arif Rahman kemudian meminta bertemu dengan Cuk Putranto di Polres Metro Jakarta Selatan. Pertemuan ini juga diikuti oleh saksi Rifaizal Samuel. CCTV selanjutnya diberikan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Atas hal itu, Verdi Sambo didakwa melanggar pasal 49 contoh pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.